رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami' yang ada di studio, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqin di jilid yang pertama, di mana pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mengambil bahasan yang ada di pelajaran 17 atau yang ada di halaman 96. Dan kita sudah membaca kalau tidak salah 13 kalimat yang ada di sini, 17 di halaman yang ke-96 di pelajaran yang ke-17 ini sudah kita baca semua. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran atau latihan-latihan yang ada, kita akan sedikit mengulang, memurojaah kembali apa yang sudah pernah kita ambil sebelumnya, supaya kita menjadi lebih siap dengan pelajaran baru yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas satu buah kaidah yang menyebutkan bahwasanya kullu jam'in ghairi aqilin mu'annathun, bahwasanya setiap jamak yang tidak berakal maka itu akan dihukumi sebagai satu buah isim yang sifatnya atau yang jenisnya mu'annats. Oleh karenanya nanti hal-hal yang berkaitan dengan isim tersebut, ya, kalau berkaitan misalnya dengan susunan mubtada dan khobar yang harus sama, mudzakkar, muannas dan muannas, maka akan menyesuaikan. Begitu juga misalnya susunan kalimat yang berupa na'at dan man'ut, ya sudah pernah kita belajar belum? Nah, dan manut sudah, ya. Yang ini harus menyesuaikan. Kalau yang disifatinya adalah mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Kalau yang disifatinya muannas, maka sifatnya juga harus muannats. Artinya nanti kita melihat bagaimana sebuah isim apabila isim tersebut tidak berakal dan kemudian kita bentuk ke dalam kita buat ke dalam bentuk jamak, maka nanti bentuk jamaknya ini kita kategorikan sebagai muannats yang satu, ya, sehingga penggunaan isim isyarat, ya, itu pun nanti akan berpengaruh, ya. Bukan kita menggunakan hadza kalau dekat, ya, tapi kita menggunakan hadhihi. Bukan kita menggunakan dzalika kalau jauh, tapi kita menggunakan tilka, dan seterusnya. Nah, ini yang kemarin sudah sempat kita singgung. Sekarang kita akan masuk kepada tamarin atau latihan yang ada di halaman 97. Nah, di sini ada 10 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada ini rata-rata atau sebagian besar, bahkan mungkin semuanya adalah merupakan atau terkait dengan isim-isim yang dijamakkan, yang jamak ini adalah berupa jamak yang tidak berakal. Saya berikan contoh untuk nomor yang pertama. Kita lihat dulu instruksinya. Ajib anil as'ilatil ayati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, dan silakan kita boleh untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi yang jelas harus disinkronkan dengan pertanyaan dan juga disinkronkan dengan kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari. Nomor yang pertama kita lihat ainal kutubul jadidatu. Aina di mana, al kutub. Ini bentuk jamak atau bukan? Jamak ya. Ainal kutubul jadidatu, di manakah buku-buku yang baru? Kita lihat yang baru ini sifat ya. Sifat bagi buku-buku. Buku-buku ini mudzakkar atau muannats? Buku-buku kutub muannats ya, karena jamak yang tidak berakal kan disifati sebagai muannats. Oleh karenanya ya, yang baru juga harus kita bentuk ke dalam yang muannats, bukan ainal kutubul jadidu. Bukan jadidu, tetapi kita berikan tak marbutah muannats. Jadidatu, ainal kutubul jadidatu, di manakah buku-buku yang baru itu ya. Misalnya kita ingin menjawab buku-buku yang baru itu ada di atas meja, maka saya katakan al-kutubul jadidatu alal maktabi ya. Bahwasanya buku-buku yang baru itu ada di atas meja. Atau kalau misalnya saya ingin menjawab bahwasanya buku-buku yang baru itu ada di dalam tas misalnya, maka kita jawab al-kutubul jadidatu fil haqibati, ada di dalam tas ya. Dan ini kosakata-kosakata yang sudah pernah kita ambil ya. Meja sudah kita ambil, tas juga sudah kita ambil, dan seterusnya. Bisa difahami kira-kira instruksinya? Baik, kita mulai dari Mas Norman, silakan nomor yang kedua. Ini dibaca dulu pertanyaannya. Nah, dibaca dulu pertanyaannya dan kemudian diterjemahkan pertanyaannya. Liman hazihi al-buyutul kabiratun. Al-kabiro? Al-kabiratu. Iya, ya. Milik siapa rumah yang besar ini? Rumahnya satu atau banyak? Rumah-rumah yang besar ini. Betul. Silakan. Milik siapa? Terserah jawabannya, mau miliknya guru, miliknya mudir, miliknya petani. Al-buyutu al-kabiratu li muhandisi. Lil muhandisi, boleh ya. Tapi kalau kita ingin menjawab yang sesuai dengan pertanyaan, maka jawabannya hadhil buyutul kabiratu ya. Kita ikutkan hadhihinya kan ada di pertanyaan ya. Hadhil buyutul kabiratu, rumah-rumah yang besar ini tadi milik siapa? Lil muhandisi ya, punyanya Bapak Insinyur atau punyanya Bapak Arsitek. Nah, betul nomor yang kedua. Silakan nomor yang ketiga, Mas Trias. Abwabus sayyaratu maftuhatun. Diulangi sekali lagi cara bacanya. Abwabus sayyaratu maftuhatun. Coba kita terjemahkan dulu ya. Abwabus sayyaratu. Coba. Apakah abwab pintu-pintunya? Apakah pintu-pintunya mobil? Iya. Apakah pintu-pintunya mobil terbuka? Kita lihat di sini abwab tadi dibacanya abwabus sayyaratu. Pintu-pintunya mobil. Iya. Susunannya susunan apa ini? Mudhaf ilaih kan? Pintu-pintunya mobil. Mudhafnya mana? Abwab, pintu-pintu. Mudhafun ilaihnya mana? Sayyara ya. Kita pernah membahas bahwasanya mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Adapun mudhafun ilaih kita baca dengan harokat tanwin. Mudhafun ilaih dibacanya apa? Majrur itu apa? Kasrah. Ya, untuk mudahnya majrur itu kita baca kasrah. Sehingga kita lihat bukan abwabus sayyaratu. Betul. Coba diulang lagi cara bacanya. Abwabus sayyarati maftuhatun.
Betul. Apakah pintu-pintunya mobil itu terbuka? Dan pertanyaan dengan menggunakan A ini punya dua potensi jawaban, ya. Silakan mau menjawab dengan apa? Naam saja, ya. Berarti tinggal meneruskan saja. Naam, iya. Ya. Abwabus sayyarati, pintu-pintunya mobil itu terbuka, ya. Dijawab dulu. Naam. Berarti lanjut aja. Abwabus sayyarati. Kalau pakai hiya gimana, Ustaz? Iya kan naam. Oh hiya, mau pakainya hiya, boleh. Jadi dikondisikan bahwa hiya. Dikondisikan boleh. Naam hiya, dia. Itu kan berarti nanti kembali kepada abwabus sayyarati, boleh, ya. Silakan. Naam hiya maftuhatu. Betul. Naam hiya maftuhatun. Betul, ya. Ini juga dibolehkan, ya, sebagai kata ganti dari abwabus sayyarati. Selanjutnya nomor yang keempat, mangga silakan. Aina aqlamul mudarrisu. Mudarrisu atau mudarisa? Mudarisu atau mudarisa. Coba kita terjemahkan dulu. Aina, di mana? Pena-pena, bolpen atau pena-penanya guru. Bolpennya guru. Susunannya apa ini? Kembali yang tadi, Ustaz. Baru, ya, baru saja dibahas. Susunannya apa ini? Mudhafun ilaih. Berarti dibacanya mudarisu, mudarisa, mudarisi. Coba dibaca ulang pertanyaannya. Aina aqlamul mudarrisi. Betul. Di manakah bolpennya guru? Coba di mana? Silakan, bebas saja. Aqlamul mudarrisu. Aqlamul mudarrisi. Di mana? Ya? Ya terserah. Ada di tas, ada di bawah meja, ada di atas genteng misalnya. Terserah aja, ya. Tahta maktabi. Tahtal maktabi boleh, ya. Aqlamul mudarrisi tahtal maktabi, ya. Bahwasanya bolpennya guru itu tahtal maktabi, ada di bawahnya meja, ya. Silakan, jawabannya terserah kita. Yang penting menyesuaikan dengan pertanyaan. Berikutnya nomor yang kelima, silakan. Nah, ini apa ini bacanya? Ini bacanya. Aina al-kilabu, ya. Al-kilab itu bentuk jamak dari kalbun, ya. Kalbun itu apa? Anjing, ya. Ainal kilabu, silakan. Ainal kilabu. Di manakah? Anjing? Anjing itu betul banyak, ya. Terserah ada di mana. Di mana ini? Ada di mana? Ada di kebun, atau ada di hutan, atau ada di belakang sekolah. Terserah, silakan. Al-kilabu ada di mana? Dekat rumah, Ustaz. Dekat rumah, ya. Al-kilabu berarti gimana? Al-kilabu koribun atau koribatun? Oh iya. Iya. Karena tadi ini, Ustaz. Iya, betul. Yang berarti koribatun minal baiti. Anjing itu ada di dekat rumah. Boleh, ya. Al-kilabu khalfal madrasati, misalnya ada di belakang sekolah, boleh, ya. Terserah kita jawabnya seperti apa yang kira-kira sinkron saja dengan pertanyaan yang ada. Nomor selanjutnya, silakan. Ini bacanya gimana ini? Sudah. Hamiru. Betul, ya. Hamir ini bentuk jamak dari himar. Himar itu artinya apa, ya? Keledai, ya. Silakan diterjemahkan. Al-hamiru. Diterjemahkan dulu. Oh, di mana keledai itu? Di manakah keledai itu? Betul. Al-himaru di padang pasir. Ya, boleh aja, ya. Padang pasir bahasa Arabnya apa? Sahara, ya. Kan sudah jadi bahasa kita, ya. Padang Sahara. Nah, ini kan bahasa Arabnya Sahara.
Al-hamiru fis sahra misalnya. Sohro. Betul ya. Keledai-keledai itu ada di padang pasir. Kuota. Ya, biasanya onta ya sudah nggak apa-apa. Yang penting ini jawaban dari sebuah pertanyaan. Iya. Barangkali lagi pada nyasar ya ke padang pasir. Jauh banget. Ya boleh-boleh aja. Silakan nomor 7. Nomor 7. Ainal kitabu ya Maryam, kitabuki Ustaz. Nah betul ya. Karena yang sedang diajak bicara itu adalah Maryam. perempuan, maka berarti anti. Maka kita menggunakan ki. Silakan diulangi sekali lagi cara bacanya. Aina kitabuki ya Maryam. Kita buki, kalau itu berarti taknya panjang ya. Aina kita buki. Ini kan taknya pendek ya. Iya. Berarti bentuk jamak dari kitabun itu apa ya? Kutubu. Kutubun. Berarti coba kita baca sekali lagi. Aina kutubuki. Ya Betul. Maryam. Aina Ya, kutubuki ya Maryam. Di mana buku-buku itu? Buku-bukumu, Buku-buku. wahai Maryam. Berarti posisinya Maryam yang menjawab ini. Buku-buku saya Buku-buku saya berarti atau dia, terserah saja boleh. Iya, Ada di mana? lagi mikir di kelas apa ya? Ada di kelas, boleh. Minal fasli. Fil fasli Fil ya. fasli. Hiya fil fasli, dia maksudnya Iya. buku-buku saya itu ada fil fasli, ada di dalam kelas. Boleh ya. Betul. Nomor 8 silahkan. Aina dafatirul tullabu. Nah ini saya minta. Tullabi. Nah boleh coba diulangi sekali lagi ya ini. Aina dafatirut tullabi. Ya betul ya. Kita sudah mempelajari alif lam syamsiah. Kita juga sudah mempelajari alif lam qamariyah. Ketika alif lam ketemu dengan to, maka alif lamnya nggak kita baca. Bukan dafatirul, tapi dafatirut tullabi. Coba sekali lagi silakan. Aina dafatirut tullabi. Iya, diterjemahkan dulu pertanyaannya. Di mana Dafatir. buku daftar Dafatir murid-murid itu, buku tulis ya. buku tulis murid itu? Iya, di manakah buku-bukunya para siswa itu? Silakan dijawab. Ada di mana ini? Dafatirut tullabu. Loh, dafatirut tulabu lagi. Tulabu apa Dafatirut tulaba? tullabi. Oh, tulabi. Dafatirut tullabi. Ada di mana? Ada di kantornya guru misalnya ya, atau ada di dalam masjid misalnya, ada di asrama misalnya. Boleh, silakan. Dafatirut tullabi fil madrasati. Fil madrasati, boleh ya. Dafatirut tullabi, buku-bukunya para siswa itu ada fil madrasati, ada di sekolah. Betul ya. Silakan nomor 9. Fanadik, ini sudah pernah kita ambil sebelumnya ya. Silakan. Fanadik. Ainal fanadikul saghiratu. Ainal fanadiqus saghiratu, betul ya. Coba diterjemahkan dulu. Di mana fanadik? Fanadik ini bentuk jamak dari funduk. Funduk. Itu rumah-rumahan bukan tempat inap saja. Apa berarti tempat Hotel, Ustaz. hotel, betul ya. Di manakah Di manakah hotel-hotel yang hotel yang sogir kecil itu ya? Ada di mana nih hotel-hotel kecil nih ya? Di mana ya? Ya terserah, silakan. Mau jawabnya di mana ya? Iya. Iya boleh. Iya. Berarti hotel-hotel yang kecil itu ada di ada di mana? Di jalan. Ada di jalan apa misalnya? Fisyari, ada di jalan apa? Fisyari Kali Tanjung misalnya. Boleh, silakan ya. Yang jelas berarti itu mengkabarkan ya.
menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan aina. Kan yang ditanyakan aina, di manakah hotel-hotel yang kecil itu, ya, misalnya al-fanadiqu shaghiratu atau hiya, dia hotel-hotel yang kecil itu fi syari' Kali Tanjung misalnya. Ini sih ada di jalan Kali Tanjung, contoh ya. Baik, nomor 10 silakan yang terakhir di sini. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Iya, silakan terjemahkan dulu. Milik siapa pena-pena yang baru ini? Betul, ya, silakan dijawab, punya siapa ini? Hazihil aqlamul jadidatu li mudiri. Lil mudiri boleh ya. Hadhil aqlamul jadidatu, bolpen atau pena-pena yang baru ini, lil mudiri, miliknya kepala sekolah. Nah, ini adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita yang kesemuanya ini berkaitan dengan bentuk jamak yang tidak berakal. Yang sekali lagi kaidahnya perlu kita pegang kuat, kullu jam'in ghairi akilin muannatsun, bahwasanya setiap bentuk jamak yang tidak berakal maka itu dihukumi sebagai bagian dari muannats. Kita kategorikan sebagai yang muannats. Baik. Kita masuk kepada latihan yang kedua, di mana di latihan yang kedua ini ya kita akan melihat instruksinya di sini ya. Hawwil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwil, rubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ini, ila jam'in. Kita ganti, kita rubah ke dalam bentuk jamak. Sebelum kita masuk ke latihan, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian dan juga para pendengar yang ada di rumah bahwa pembahasan tentang mubtada dan khobar ini termasuk di antara pembahasan-pembahasan pertama yang sudah pernah kita ambil, di mana susunan kalimat yang berisikan mubtada dan khobar. Ada yang masih ingat mubtada itu apa ya? Mubtada, ya, mubtada itu apa? Betul ya, mubtada adalah setiap kata, setiap isim yang berada di awal. Namanya juga mubtada ibtida ya. Sekolah SD, sekolah pertama itu namanya madrasah ibtidaiyah. Sekolah pertama, sekolah awal itu namanya ibtida. Mubtada setiap isim yang berada di awal. Dan ketika kita berbicara tentang mubtada, maka pembicaraan kita tidak bisa dilepaskan dari tentang khobar ya. Tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang khobar. Kenapa? Ketika kita berbicara baru mubtadanya saja, kemudian kita berhenti, maka orang yang kita ajak bicara akan bertanya-tanya barangkali ya. Orang yang kita ajak bicara nanti masih belum mengerti, belum paham dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, saya katakan ya, Mas Norman, as-sa'atu, kemudian saya diam. Jam ini, kemudian saya diam. Kira-kira Mas Norman sudah ngeh belum dengan apa yang saya sampaikan? Belum ya. Butuh kepada khobar, butuh kepada penjelasan. Ada apa dengan jamnya, Ustaz? Misalkan saya katakan, Mas Norman, as-sa'atu rakhisatun, jam tangan ini murah misalnya. Nah, rakhisatun adalah sebagai khobar ya, sebagai penjelas dari mubtada. Oleh karenanya dalam definisi khobar kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan khobar adalah ma yukammilu maknal mubtada, apa-apa yang menyempurnakan, apa-apa yang melengkapi makna mubtada sehingga kalimat itu menjadi sempurna. Dan dalam pembahasan mubtada dan khobar kita sudah pernah menjelaskan, kita sudah pernah mengambil bahasan bahwasanya mubtada dan khobar itu harus berkesesuaian dalam banyak hal.
Yang pertama ya, mubtada dan khobar itu harus sama berkesesuaian dalam hal jenisnya. Mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Mubtadanya muannats, maka khobarnya juga ya muannats ya. Contoh misalnya al-kitabu jadidun. Mubtadanya al-kitab. Al-kitab itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Buku itu baru. Oh, jadidun berarti kita juga jadikan sebagai mudzakkar, jadidun. Al-kitabu jadidun. Coba kalau seandainya al-kitabunya kita ganti dengan as-sa'atu, kita katakan as-sa'atu mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti khobarnya juga harus muannats. Tidak bisa kita katakan as-sa'atu jadidun. Gak bisa. Harus kita ganti, harus kita jadikan ke dalam bentuk muannats, sehingga kita katakan as-sa'atu jadidatun. Betul ya. Artinya ada kesesuaian antara mubtada dan khobar dalam hal jenisnya. Nah, kita lihat di sini di latihan yang akan kita ambil ini, kita diminta untuk mengubah mubtada pada masing-masing dari kalimat berikut ini ke dalam bentuk jamak. Contoh, al-babu maftuhun. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Al-bab atau pintu itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tetapi ketika bab ini kita rubah ke dalam bentuk jamak menjadi abwab, al-abwab. Al-abwab ini bentuk jamaknya berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Ya. Al-abwab ini tidak berakal ya. Oh, jamak yang tidak berakal. Berarti jenisnya apa nanti nih abwab ini? Muannats. Oh, berarti mubtada'nya muannats. Ya, benar. Kalau mubtada'nya muannats, berarti khobarnya pun juga harus mengikuti muannats. Bukan lagi kita mengatakan al-abwabu maftuhun, bukan. Kalau kita katakan al-abwabu maftuhun enggak sinkron berarti. Masa mubtada'nya muannats, khobarnya mudzakkar? Khobarnya harus kita ikutkan dulu ke dalam bentuk yang sama dengan jenisnya mubtada. Jenisnya mubtadanya muannats, berarti khobarnya juga muannats, sehingga kita katakan al-abwabu maftuhatun. Kira-kira bisa difahami nggak ini contohnya ini? Mas Rias bisa? Iya, baik. Kalau bisa, kita akan masuk ke nomor yang pertama ya. Silakan, siapa ini catahnya? Mas Torman, silakan. Nomor 1 dibaca dulu yang pertanyaannya. Hadza qalamu jadidun. Qalamun jadidun. Ini pena yang baru. Betul ya. Ini ini pena yang baru. Silakan ya. Dirubah mubtada'nya, berarti hadanya Hadhihi, betul. Hadhihi otomatis berarti kolamnya juga harus aklamun jadidatun. Betul ya. Hadhihi aklamun jadidatun. Ini adalah bolpen yang baru. Betul ya. Nomor 2 silakan. An-najmu jamilun. Jamilun. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Bintang itu indah. Bintang itu indah. Berarti kalau dijamakkan. Nah, bentuk jamaknya apa ini najmun? An-nujumu. Betul ya, an-nujum. Ini juga sudah jadi bahasa kita kok, kita sudah familiar ya. Iya. Itu seorang ahli nujum. Ya. Silakan. An-nujumu jamilatun. Betul, an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus ya. Bintang-bintang itu indah. Selanjutnya silakan. Dzalika kitabun qadimun. Betul. Itu buku yang lama. Dzalikanya kita ganti dulu. Jadi tilka. Oh iya, kan karena nanti kita punya kita ganti ke dalam bentuk jamak ya. Iya. Tilka kutubun. Iya.
qadimatun. Betul. Tilka kutubun qadimatun. Itu adalah buku-buku yang lama. Kita gunakan qadimatun. Kenapa? Karena untuk mensifati kutubunnya muannats ya. Begitu juga isim isyaratnya kita gunakan tilka ya, karena muannats. Tilka kutubun qadimatun. Selanjutnya nomor 4, silakan. Zalikal baitu jamilun. Betul, zalikal baitu jamilun. Diterjemahkan dulu. Ini rumah yang Zalika itu rumah yang rumah itu indah. Betul, rumah itu indah. Berarti Silakan jamak. kita ganti, berarti baitnya ke dalam bentuk jamak. Tadi tilka ya. Tilkal buyutun. Tilkal buyutun, ada alif lamnya kok. Tilkal buyuti. Enggak juga buyutu. Tilkal buyutu, betul ya. Untung udah benerin sendiri ya. Tilkal buyutu jamilatun. ya. Tilkal buyutu jamilatun ya. Rumah-rumah. Diterjemahkan dulu silakan. Rumah-rumah. Iya, rumah-rumah itu Rumah-rumah itu indah atau bagus ya. Silahkan. Berikutnya nomor yang ke-5. 5. Hadza ad-darasa Loh, kok ad-darasun ad-darasu? Ad-darsu. wa ad-darsu. Iya kan, ini setiap pelajaran yang baru kan kita ketemu ya. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalits. Dars ya. Hadza ad-darsu sahlun. Sahlun ya. Coba diterjemahkan dulu. Ini pelajaran mudah. Pelajaran ini gampang. Pelajaran ini ya Gampang, mudah. Kalau kita menerjemahkan ini pelajaran mudah, maka nanti susunan katanya nggak seperti ini, susunan kalimatnya tidak seperti ini. Nanti kita katakan hadza darsun sahlun. Ini darsun sahlun, pelajaran yang mudah. Tetapi di sini kalimatnya adalah hadza darsu, ini satu potongan awal, hadza darsu sahlun. Pelajaran ini mudah ya. Silakan, berarti darsnya kita ganti ke dalam bentuk jamak. Jamak. Apa jamaknya? Loh, jamaknya daras nggak tahu. Buku kita apa ini? Buku kita apa judulnya? Durus. Nah, itu kan bentuk jamak dari darsun. Ya, silakan. Hazihi durusul Hadhihi durusu. sahlatun. Betul. Hadhihi durusu sahlatun. Ini ya, durus. Pelajaran-pelajaran ya. Kita mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah. Ya. Hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Mudah nggak pelajaran kita? Insya Allah mudah ya. Kalau diikuti sih mudah, insya Allah. Nomor berikutnya silakan, nomor 6. Nomor 6. Zalikal jabalu ba'idun. Betul, dzalikal jabalu ba'idun. Coba diterjemahkan dulu. Jabal tuh. Batu apa bukit ya? Gunung ya. Iya. Gunung ini Dzalika gunung itu ba'id itu kayaknya tinggi bukan ya, jauh. Ba'id jauh, betul ya. Temennya Qorib ya. Iya, temannya Qorib. Ya nggak temenan juga sih, berlawanan itu ya. Antonim itu. Kok bisa-bisanya antum ngomongin temenan? Iya, silakan. Kita ganti jabalnya ke dalam bentuk jamak. Apa ya bentuk jamak dari jabal? Tilka apa ya? Jabal. Jibal, betul ya. Kan dalam surat apa tuh? Dalam surat Amma Yatasaalun ya. Wal jibala autada. Jibal ya. Lanjut silakan. Tilkal jibalu ba'idatun. Betul, tilkal jibalu ba'idatun. Gunung-gunung itu ba'idatun. Jauh. Ya, jauh. Ya. Baik ya.
Lanjut, ini subhanallah masih ada nih sampai nomor 13 ya. Oh. Jangan bosan dulu ya. Nomor 7 silakan. Iya, mungkin para pendengar ada yang mau Ustaz. maktabi Boleh aja. maksurun. Boleh diulangi sekali lagi. Hadzal maktabi maksurun. Hadzal maktabi maksurun. Kenapa tiba-tiba kita baca dengan maktabi? Apakah ada huruf jernya di situ? Enggak ada. Oh, Berarti kita baca kalau tidak maktabu. ada apapun yang memberikan pengaruh, kita baca secara asal. Asal sebuah kalimat itu dibacanya dhammah untuk isim ya. Hadzal maktabu maksurun. Kita terjemahkan dulu silahkan. Kursi ini rusak. Maktab, Meja ini rusak. meja ini rusak ya. Betul ya. Nah, tugas kita adalah untuk mengganti meja ini ke dalam bentuk jamak. Apa ini jamaknya meja? Hazihi makatibu Betul ya. maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Betul ya. Maktab, meja, bentuk jamaknya adalah makatib, meja-meja ya. Hadhil makatibu, meja-meja ini bukan kita katakan maksurun lagi ya, tapi kita katakan maksuratun. Kenapa? Karena yang sedang kita bicarakan meja-meja jamak yang tidak berakal. Oh, berarti muannats. Berarti kita katakan maksuratun. Nomor berikutnya silakan. Iya, nomor berikutnya. Tapi mungkin sebelumnya bisa saya mengajak para pendengar satu. Boleh saja. Coba Ya, nanti di silakan. nomor-nomor yang terakhir bisa dihubungi langsung Boleh, di nomor kami di 0231488281. Silakan pendengar yang ingin mencoba juga. Ternyata Masih ada beberapa pertanyaan. Tidak hanya kita aja mungkin bisa mencoba, Anda juga mungkin bisa bertanya. Mangga, Tanya, silakan. mencoba maksud kami. Silakan di 0231488281. Akan dilanjutkan terlebih dahulu sebelum menunggu nih, sambil menunggu juga pendengar yang ingin berpartisipasi. Nomor 8 nih, Ustaz. Iya, betul. Dibaca dulu. Haza masjidun jamilun. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Masjid itu Hadza. masjid, iya. Masjid ini satu. Hadza, satu potong. Hadza masjidun jamilun. Oh. Ini masjid yang bagus. betul ya. Oh. Ini masjid yang bagus. Berarti masjidnya nanti kita ganti ke dalam bentuk jamak. Silakan. Bentuk jamaknya sama seperti maktab ya. Maktab, makatib. Masjid berarti masajid. Ya, betul ya. Coba silakan. Nomor 8. Nomor 8. Hadhihi Masajidu, betul? jamilatun. Betul ya. Hadhihi masajidu jamilatun. Ini adalah masjid yang bagus ya. Yang bagus, jamilatun, ini kita berikan tak marbutoh karena masjidnya adalah dalam keadaan jamak ya. Dan kita tahu masjid itu adalah bentuk jamak yang ghairi aqil, yang tidak berakal. Nomor 9 silahkan. Hazihi sa'atun rakhisatun. Iya, silakan diterjemahkan dahulu. Ini murah. Ini jam yang murah. Ini jam yang murah. Jamnya satu ya. Coba sekarang jamnya dibikin banyak. Hazihi sa'atun. Betul. Sa'atun rakhisatun. Iya, ini berarti tinggal yang berubah cuman sa'atunnya saja ya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah jam-jam yang murah. Bisa difahami nomor 9 maksudnya ya? Bisa. Baik, nomor 10 silakan. Nomor 10. Tilkat ta'iratu Betul. kabiratu. Iya, tilkat ta'iratu pesawat itu kabiratun besar ya. Satu pesawatnya ya. Iya. Nah, coba sekarang ta'irahnya dibikin banyak. Banyak. Iya.
bagaimana cara saya bikin Tinggal ditambahkan alif dan ta saja, dibikin panjang sama seperti tadi. Saatun, saatun, talibatun, Iya. talibatun. Sudah pernah kita ambil kayaknya ini ya? Iya. Sudah pernah dibahas jamak muannas salim ini. Silakan. Iya. Tilkat ta'iratun, ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu kabiratun, besar-besar ya. Betul. Nomor 11 ini silakan. Haza talibun jadidun. Iya. Iya. Coba. Ini siswa yang baru. Siswa yang baru. Awas jangan sampai terjebak ini. Siswa berakal atau nggak berakal ini? Berakal. Berakal. Silakan. Haulai Betul. tulabun jadidatun. Tulabun. Jadidun. Jadidunnya kita jamakkan lagi. Bentuk jamaknya jadidun, jududun ya. Kenapa jududun? Karena digunakan untuk mensifati tulab. Tulabnya kan banyak. Ya, maka sifatnya juga harus banyak. Loh, Ustaz, kenapa nggak jadidatun? Kita menggunakan jadidatun kalau yang disifatinya adalah muannats. Tulabun ini kan bentuk jamak yang berakal, berarti tetap mudzakkar. Tidak bisa kita katakan sebagai muannats kecuali kalau tulabun ini, kecuali kalau isim yang kita jamakkan itu tidak berakal, maka itu dihukumi sebagai yang muannats. Adapun talibun ya, bentuk jamaknya tulabun, ini adalah orang-orang yang berakal semua ya. Haulai tulabun jududun. Ini adalah para siswa yang baru. Nomor 12 silakan Mas Trias. Zalikar rijalun, Zalikar rajulu. Rajulun. Oh iya, ini belum diganti saja. Zalikar rajulun alimun kabirun. Betul. Zalikar rajulu alimun kabirun. Silakan diterjemahkan dulu sebelum kita ganti. Pemuda itu, rajul, laki-laki itu, guru besar saya. Alimun kabirun. Ya, seorang alim yang besar seorang ulama besar. Ulama besar. Coba sekarang rajulnya kita ganti. Berarti tadi ya rijal. Iya. Berarti karena yang bernyawa berarti ulaika. Betul ya, ulaika. Silakan. Ulaika rijalu. Nah ini dia. Alimun. Apa nih bentuk jamaknya? Tadi ulama Ustaz. Ulama, betul ya. Ulaika rijalun ulama. Ada alif lamnya loh. Rijal. Ulaika rijalu. Ulaika rijalu ulama. Ulama'u kabirun, kita ganti ke dalam bentuk jamaknya apa? Kabiratun. Kibarun. Nah, ya kibarun. Ya. Kibar ya, ulama kibar. Ulaika rijalu ulama'u kibarun ya. Para laki-laki itu mereka adalah para ulama yang besar ya. Satu lagi yang terakhir, silakan Mas Norman. Nomor 13. Hadzal nahrun. Apa ini? Kita sudah pernah belajar alif lam syamsiyah dan qamariyah. Nyambung. Alif lamnya nggak dibaca, bukan kita baca hadzal. Nah, tapi kita baca nyambung. Hadzan nahrun. Silakan. Hadzan nahrun. Ada alif lamnya kok, ada tanwinnya. Hadzan nahrun begitu. Hadzan nahrun. Kalau ada alif lamnya, nahru ada alif lamnya enggak? Enggak. Nahru ada alif lamnya enggak di situ? Ada. An-nahru ada kan? Kalau ada alif lamnya kan berarti enggak boleh bertanwin. Ya, coba kita baca ulang. Hadzan nahru begitu. Oh, iya. Hadzan nahru kabirun. Iya, betul. Hadzan nahru kabirun. Coba diterjemahkan dulu. Ini api yang besar. Nahar apa nahar?
Sungai. Sungai. Hadzan nahru, sungai ini besar kabirun. Coba sekarang naharnya kita ganti ke dalam bentuk jamak. Bentuk jamaknya nahar apa? Nuhur. Wah, nggak ada. Jangan kemudian bentuk jamak itu kita bikin kabir kubur, ya. Nggak bisa. Qalamun kulum, nggak bisa, ya. Nahrun apa? Nahrun anhar. Kan kita biasa ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai mengalir di bawahnya, ya. Anhar. Coba berarti an-nahru al-anhar. Hazihi al-anhar. Betul. Kabiratun. Betul, ya. Hadhil anharu kabiratun, ya. Sungai-sungai ini kabiratun, besar, ya. Sebetulnya kaidah-kaidah ini dari apa yang tadi sudah kita baca, latihan-latihan yang sudah kita ikuti, kita semua insya Allah sudah paham. Hanya tinggal bagaimana kita menghafalkan ulang, ya, bentuk-bentuk jamak dari setiap kosakata yang sudah pernah kita ambil, ya. Bagaimana bentuk jamaknya baitun? Oh iya, buyutun. Bagaimana bentuk jamaknya kitabun? Oh iya, kutubun. Bagaimana bentuk jamaknya qalamun, aqlamun, nahrun, anharun, dan seterusnya, ya. Artinya nanti itu menjadi tugas buat kita, ya, bahwa yang namanya menghafalkan kosakata itu adalah sebuah kelaziman ketika kita belajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara berbahasa Arab kalau kita nggak tahu kosakatanya? Kan begitu. Jadi sebuah kelaziman dalam kita belajar bahasa Arab adalah kita menghafal, mengetahui kosakata-kosakata dalam bahasa Arab. Masih ada beberapa latihan lagi yang akan kita ambil insya Allah ini di perjumpaan kita yang berikutnya. Di pekan depan ada latihan yang ketiga dan juga latihan yang keempat. Sebelum barangkali nanti kita akan masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-18. Ada yang mau tanyakan dulu barangkali sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini? Baik, ya, sepertinya sih tidak ada, ya, mengingat waktu juga sudah lebih dari jam 5-nya. Alhamdulillah, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik, terima kasih. Syukron atas apa yang telah disampaikan. Dari pelajaran kita, para pendengar dan pecinta radio kita dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama masih dari kitab Duul Surga Robiah jilid yang pertama dari halaman yang ke-97, ya. Dari latihan pertama kita hingga latihan kedua. Semoga juga untuk Anda yang berada di rumah juga mengikuti, juga semakin memahami. Tentunya seperti yang telah sampaikan Ustaz tadi, ya, terkait dari perubahan-perubahan ini tentunya perlu ada latihan yang lebih tampaknya untuk juga menghafalkan dari perubahan-perubahan dari yang sifat tunggal dan berubah ke sifat jamak. Tentunya perlu pendalaman dalam hal ini, dan tentu saja kami juga mengajak Anda para pendengar untuk senantiasa mengikuti pelajaran kita di setiap hari Rabu sorenya. Kembali bersama Ustaz Aziz Rahman untuk kesempatan yang akan datang, insya Allah akan berlanjut untuk Anda dapat ikuti kembali para pendengar dari halaman 98, ya. Di latihan yang ketiga yang akan berlanjut juga ke latihan yang keempat, insya Allah akan hadir kembali ke ruang dengar Anda di pekan yang akan datang. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi kesempatan sore hari ini, dan juga Mustamil yang telah hadir, dan untuk Anda juga para pendengar yang telah mengikuti pelajaran kita kesempatan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan, dan kami akhiri untuk pelajaran bahasa Arab di sore hari ini, dan kami tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.